Halo, saya Sabit Huraira. Salah satu hal yang saya rasa sangat menyebalkan dalam pengembangan aplikasi Android natif menggunakan Kotlin ataupun Java adalah penggunaan Find View by ID. Dan saya bukan sebel sama fungsi Find View by ID-nya ya, tapi saya lebih sebel karena saya rasa untuk mendefinisikan sebuah tampilan pada Android itu butuh proses yang bertele-tele. Dimana kalau kita bikin sebuah tampilan ya, misalnya sebuah button, kita harus definisiin button itu di XML dengan sebuah ID, kemudian pada activity-nya, button itu kita definisiin dulu dengan variabel baru. Variabel itu baru nanti kita sambungkan dengan si button yang udah kita buat tadi, dengan find view by ID. Dan ini saya ngerasa agak bertele-tele gitu ya prosesnya. Dimana kalau kalian biasa coding di web itu kita bisa langsung tangkap aja tuh formnya, sebuah form misal dengan atribut name-nya. Atau kalian kalau pernah coding pada si desktop menggunakan C# misalnya .NET, itu otomatis langsung connect antara tampilan dengan yang ada pada kelasnya. Karena emang langsung di-generate aja. Nah, sementara kalau pada Android dengan native Kotlin atau Java, ini kita harus definisiin satu persatu. Yang artinya kalau kalian punya 20 komponen yang akan kalian gunakan pada activity, kalian harus mendefinisikan 20 buah komponen tersebut pada activity atau fragment kalian. Gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak solusi yang disediakan selama ini. Ada data binding, ada Butterknife, ada juga Kotlin Synthetic ya. Tapi hampir kesemuanya ini dirasa tidak maksimal dan punya kelemahan masing-masing. Dan pada akhirnya Google merilis yang namanya View Binding, dan ini saya rasa powerful banget dan bisa memecahkan masalah yang saya rasa menyebalkan ini tadi. Oke? Nah, jadi seperti yang saya kutip dari website geeks4geeks.org ya. Jadi view binding sendiri di sini ada binding class ya. Ketika kita membuat sebuah activity, maka kita akan membuat sebuah file XML di sini. Kemudian kita juga akan mendapatkan sebuah activity di sini. Nah, biasanya kalau kita mau mendefinisikan XML ini, kita harus satu-satu nih definisiin di activity-nya, dan satu persatu gimana caranya menyambungkan atau mendefinisikan sebuah komponen pada si activity. Nah, dengan binding class, dia di sini akan menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan antara tampilan dan juga activity, di mana kalau kalian lihat di sini nanti si layout XML akan di-generate otomatis menggunakan menjadi binding class, dan activity akan instantiated binding class-nya. Dan nantinya activity bisa menggunakan semua komponen pada binding class, dan ketika komponen-komponen pada suatu XML berubah, maka si binding class ini akan tergenerate otomatis dari si view binding tadi. Oke, jadi kita akan langsung praktek saja. Jadi di sini saya sebelumnya sudah buat beberapa hal pada aplikasi ini, pada tutorial sebelum-sebelumnya ya. Dan di sini saya, nih kalau kalian lihat saya menggunakan Find View by ID. Dan tidak ada satupun saya pernah pakai view binding pada tutorial ini. Nah, sekarang saya akan coba aktifkan view binding. Jadi untuk mengaktifkan view binding, kalian perlu masuk ke Gradle modulnya ya, di sini. Oke, kemudian di dalam tag Android, dimanapun itu, kalian bisa aktifkan dengan cara memasukkan kode build features, seperti ini ya, kemudian view binding true seperti ini. Kalau sudah selesai, kalian synchronize. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, ketika ini sudah selesai, maka semua tampilan layout di sini akan otomatis tergenerate oleh si fitur view binding ini. Saya akan contohkan satu contoh ya. Misalnya saya akan merubah penggunaan activity ini tanpa menggunakan ini definisi teks 1, button pun, button cycle segala macam. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menggunakan class binding di sini dengan cara private ini ya, let init var. Kemudian di sini kita akan mengaktifkan sebuah binding, di mana binding ini akan menggunakan ini ya, activity main binding. Nah ini, kalau kalian lihat di sini ini ya. Oke, jadi ini akan saya disable dulu ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini kita mendefinisikan sebuah binding yang datang dari kelas activity main binding. Dari mana datangnya activity main binding? Ini datangnya dari ini ya, dari sini. Dari Android X activity result contract com dev my app data binding activity my binding. Jadi ini datang dari
package kita sendiri, aplikasi kita sendiri, tapi ada package baru tambahannya data binding dan activity main binding. Nah, yang perlu kalian ketahui, setiap tampilan yang ada pada layout ini akan di-generate oleh view binding dengan format penamaan seperti ini. Jadi penamaannya akan memberikan nama activity main, sama ya activity main juga, namun di ujungnya ditambahkan kata bind. Oke, jadi kalian bahkan bisa menemukan misalnya activity, saya akan dari sini ya. Misalnya saya mau definisiin activity, nah ini ya, di sini ada activity main 2 binding, oke. Activity layout binding di sini ya, sesuai dengan yang ada pada layout sini. Jadi ada activity layout, jadi ada juga activity layout binding dan lain sebagainya. Oke ya, itu bagaimana cara proses generate-nya. Nah, sekarang kita akan mengubah penggunaan layout activity ini dengan menggunakan binding. Jadi kita nggak akan lagi pakai yang namanya pemanggilan menggunakan ID. Jadi semua ini akan kita hilangkan seperti ini. Oke. Dan bagaimana cara mendefinisikan binding tersebut? Jadi binding ini yang pertama kita perlu definisiin dulu. Jadi tadi kan kita belum mendefinisikan bindingnya. Bindingnya ini hanya kita definisikan dengan tipe datanya saja. Nah, di onCreate kita akan definisikan bindingnya dengan cara binding sama dengan ini ya. Kemudian di sini activity main binding, di sini kita inflate ya, kita inflate, kemudian di sini kita masukkan layout inflator seperti ini. Kemudian terakhir baru kita set content view, sama set content view-nya, tapi di sini set content view-nya dengan menggunakan binding. Binding root ya, tambahin root sini. Binding root seperti ini. Oke, sejauh ini penambahan kodenya cuma 1 baris. Jadi yang tadinya cuma set content and layout activity main, di sini kita rubah dengan definisiin bindingnya dulu. Kemudian set content view-nya kita rubah dengan nilai pada binding titik root. Oke, sampai sini selesai. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, jadi apa kelebihannya kita menggunakan binding ini? Kelebihannya adalah, di sini ya, ini saya sudah hapus semua pendefinisian variabel. Jadi saya nggak punya variabel text 1, dan saya juga tidak mendefinisikan find view by ID-nya di sini. Oke ya, nah jadi bagaimana cara saya mengakses text 1 yang ada pada tampilan? Cukup dengan ketikan ini. Jadi kalian ketikkan binding di sini, maka akan muncul nih. Ini yang akan muncul adalah tergenerate dari si view binding. Jadi ketika kalian menambah sebuah tampilan pada layout kalian, ini akan otomatis generate. Sebagai contoh, misal ya, kita akan coba bikin contoh. Ini binding titik text 1, oke? Dan kalau kalian lihat di sini, memang ada pilihan text 1 di sini. Oke. Nah, sekarang saya akan coba merubah ID-nya. Jangan pakai text 1. Kita akan rubah ID activity main menjadi text 2. Oke, jadi di sini saya buka lagi. Ini ya, di sini kita punya sebuah text view dengan ID text 1. Dan sekarang kita akan coba ganti dengan text 2 seperti ini. Atau text binding lah ya. Text binding seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Kita akan coba panggil variabel ini dari activity. Jadi, nah, ini otomatis error nih text 1-nya. Jadi otomatis error karena memang tidak ada ID text 1. Dan kita akan coba, nah ini, dia otomatis mengenerate sebuah komponen baru lagi atau properti baru lagi, yaitu text binding. Dan ini kita bisa setting di sini. Oke, nah ini selesai. Jadi semua hal yang berbau dengan tampilan bisa kalian koneksikan dengan cara binding titik apa properti. Jadi seperti contoh, semuanya kita akan rubah pada button 1. Nah ini, button 1 sudah ada variabelnya, kita konekin aja. Dan semua jenis properti yang ada pada penggunaan find view by ID juga bisa digunakan pada properti binding. Jadi ada assign on click, ada apa aja itu sama aja. Caranya juga sama dengan yang ada pada view binding. Nah ini ya. Kemudian btn recycle. Nah ini juga ada btn recycle. Nah ini. Jadi kita akan coba jalankan. Nah ini ya. Seharusnya kalau kita jalanin, kita mau coba apakah dia berfungsi seperti yang seharusnya gitu. Oke, sampai sejauh ini oke ya. Jadi coba kita akan klik. Yang pertama text bindingnya kita setting dengan kata-kata hello programmer. Dan ini sudah sesuai. Dan kalau kita go to activity 2, nah dia nggak ada masalah. Dia sama persis. Call pun juga sama persis, ini ya.
prosesnya, akan membuka kontak, jadi semuanya sama, atau kita klik yang go to recycle juga sama persis, nggak ada masalah. Oke, jadi itu adalah kelebihan menggunakan binding. Nah, selain penggunaan binding pada activity, kemarin kita sudah belajar terkait dengan recycle view ya, di mana kita di sana menggunakan adapter. Jadi di sini adapter ya. Dan kalau kalian lihat di sini adapter ini juga sama, menggunakan penggunaan air layout seperti ini ya. Jadi sama aja kayak find view by ID, di sini juga ada find view by ID-nya. Nah, pada adapter pun kita bisa mendefinisikan penggunaan view binding di sini. Caranya adalah kita akan merubah beberapa kode ya. Yang pertama di sini kalian lihat jelas banget ini ada find view by ID di sini. Artinya di sini harus kita rubah. Saya akan kasih komentar di sini seperti ini ya, dan kita akan buat baru. Oke, dan untuk membuat binding menggunakan view binding di sini, yang pertama kita harus definisiin di sini file binding dengan tipe data. Ini ya, jadi di sini ada kita menggunakan ini ya layout row student. Jadi pasti nama binding yang di-generate adalah kita coba ketik row aja nih ya, muncul langsung row student binding seperti ini. Oke, dan di sini kita kasih di konstruktor inheritance-nya di sini binding titik root, mirip dengan yang ada pada activity tadi. Dan karena ini kita nggak butuh lagi, kita kan nggak perlu mendefinisikan lagi nih txt name segala macam ini dengan find view by ID. Jadi di sini kita akan langsung hapus saja. Ini. Jadi lebih simpel ya di sini. Oke. Nah, kemudian di sini di bagian create holder ini kan juga memanggil sebuah tampilan menggunakan layout student di sini ya. Nah, di sini kita akan rubah kodenya. Dua-duanya saya akan komen aja biar kita bisa melihat bedanya. Seperti ini ya. Oke. Jadi yang pertama saya akan langsung saja satu baris saja ya. Jadi data view holder ini akan saya isi. Ini ya, data view holdernya kan akan diisi dengan row binding. Jadi di sini akan saya matiin. Oke, akan saya hapus. Di sini akan saya isi langsung dengan sebuah kode untuk menerapkan bindingnya. Jadi di sini saya ketikkan row student binding yang ini ya. Oke. Kemudian di sini saya akan inflate. Inflate-nya dari layout inflater. From siapa? From-nya ini ya, parent titik konteks. Kemudian di sininya, sorry saya takut lewat. Di sini ya, di sini view group, parent. Kemudian di sini saya kasih false seperti ini. Nah, ini ya, jadi ini udah selesai. Dan yang terakhir di sini kita menggunakan holder langsung txt name ya. Oke, jadi di sini untuk merubahnya kita bisa menggunakan binding, karena kita nggak kenal lagi dengan properti txt name-nya langsung karena udah kita rubah seperti ini, tapi dia mengenal properti si binding. Jadi sini kita rubah binding, terus binding titik, nah ini txt name otomatis muncul ya. Jadi dia akan mengenerate sesuai dengan sesuai dengan yang ada pada tampilannya. Dan penamaannya juga akan yang tadi ya, kalau dia strip diganti dengan disambung dengan huruf besar. Nah ini sudah selesai. Kita akan coba buka adapternya, buka recycle view-nya ya. Apakah berhasil apa enggak? Dan di sini nggak ada masalah nih. Jadi kalau kita klik pun nih sama. Hal yang apa yang terjadi pada saat ketika kita belum menggunakan binding dan kita gunain binding ini sama persis tampilannya. Oke. Nah, jadi itulah contoh cara penggunaan binding. Dan kalau kalian bertanya, kenapa sih saya harus pakai binding? Misalnya kalian nyaman menggunakan metode yang lama dengan find view by ID. Saya ngerasa nggak perlu deh saya ganti ke binding. Jadi selain dari itu, binding punya kelebihan sebenarnya. Jadi yang pertama jelas ini akan mempercepat proses development kalian, karena kalian nggak perlu satu-satu definisiin variabel untuk menghubungkannya dengan view. Yang kedua, akan berkurang potensi ditemukan yang namanya null. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau kalian mendefinisikan dengan menggunakan find view by ID, itu pasti ada potensi kalian salah ketik ID-nya lah apa segala macam, dan dari sisi error juga bisa jadi error. Yang kedua dari sisi ada kemungkinan dia null, ada juga kemungkinannya. Dan yang ketiga, secara tipe datanya ini pasti benar. Oke, jadi kalau misalnya kalian mendefinisikan button pada XML
Mungkin kalian pernah lah sekali-sekali ternyata di activity-nya kalian definisiin text view. Sementara kalau kalian pakai binding, dia otomatis banget, langsung otomatis tipe datanya udah pasti benar, penamaannya pun udah pasti disamain dengan ID yang ada pada XML. Oke, itu contoh penggunaan binding dan sekarang kita akan coba sedikit praktek lagi ya untuk mengasah sedikit. Jadi di sini layout saya rubah misalnya, saya akan merubah semua activity saya menggunakan binding. Tadi ya, jadi di sini binding, kemudian di sini pasti jadi layout activity. Sorry, ini ya kita cari activity layout, harusnya activity layout binding. Nah ini, oke. Kemudian di sini tadi kita definisiin ya, binding sama dengan apa tadi? Sama dengan activity layout binding inflate, kemudian di sini layout inflator. Oke, kemudian di sini baru binding root. Kita ganti. Jadi kita akan ganti semuanya. Binding titik root seperti ini. Oke. Ini saya akan copy paste yang ininya karena ininya makan waktu. Kemudian main activity 2. Nah, ini paling banyak nih. Ini paling banyak menggunakan nih di bawahnya banyak banget ya kita menggunakan komponen-komponennya. Jadi yang pertama saya akan definisiin lagi private let init var, kemudian binding juga saya kasih nama binding aja, dan sini activity main 2 pasti. Activity ini ya, kita cari activity main 2 ini ya binding. Kemudian di sini kita definisiin lagi tapi ini activity main 2, sorry. Saya paste. Kemudian di sini binding titik root seperti ini. Oke, nah ini saya hapus semua aja nih, text 1, edit name. Ini juga saya hapus. Jadi kalian lihat ya, kodenya berkurang cukup drastis karena tadi saya punya banyak teks, dan di sini saya tinggal ganti binding titik teks 1 sudah ada. Kemudian di sini di sini saya ganti binding titik btn submit juga ada. Ada WA muncul. Oke, kemudian di sini saya ganti ada binding titik edit name juga muncul seperti ini. Jadi ini selesai, kemudian main juga selesai. Terakhir kita akan rubah ini recycle view ya. Jadi di sini juga kita akan rubah. Di sini private let init var binding titik activity recycle. Di sini pasti ya. Activity recycle binding ini ya. Kemudian di sini saya akan rubah menjadi ini activity recycle. Oke, kemudian di sini seperti biasa binding titik root seperti ini, dan ini saya akan hapus si RV datanya ini, dan di sini RV-nya cukup kita masukin seperti ini. Beda RC data di sini ya, RC data karena saya menggunakan penamaan ID-nya agak beda. Ini nggak perlu, ini nggak perlu lagi karena ini pendefinisian datanya ya. Jadi langsung ke sini aja, kemudian langsung di sini juga. Seperti ini juga saya rubah. Nah, beres deh. Semua activity dan juga adapter yang kita buat sebelumnya sudah kita rubah menggunakan binding. Oke, jadi kita akan coba lihat hasilnya. Tadi recycle saya rubah. Nah, ini nggak ada masalah recycle. Yang lain pun kita akan coba activity 2, ini nggak ada masalah. Kemudian call pun nggak ada masalah. Oke, jadi itu adalah beberapa contoh untuk penggunaan view binding, dan saya sangat rekomendasiin banget kalian menggunakan view binding dalam pengembangan aplikasi kalian. Sekian dari saya, terima kasih, semoga membantu.